dari teorema Burnside ini. Jadi begini, kita kemarin sudah membahas yang ini ya. Kalau kita punya aksi grup, kemarin kita punya ini aksi grup G pada himpunan A yang tidak kosong. Ini. Kemudian ini kita punya G-nya. Kemudian kita punya A di sini. Ini A. Kita crosskan gini ya. Kemudian kita punya kembali A di sini. Ini kita kemarin apa? Ini G dot A gitu ya. Ini dot G, A. Ini kemudian kita tuliskan seperti ini, aksi grup. Kemudian setelah itu kita bisa membuat relasi ekivalensi pada A dengan apa kemarin? A, B, anggota A. Kita punya A berelasi tilde dengan B, definisinya jika dan hanya jika terdapat G anggota G, gitu ya, sehingga apa? B-nya sama dengan G dot A. Ini. Kemudian kemarin ini adalah kelas ekivalensi, ini tilde, ini relasi ekivalensi. Kemudian ini adalah kelas ekivalensi yang memuat ini, gitu ya. Kemudian kemarin hasilnya lagi apa? Kita punya kardinalitas A ini, ya, kardinalitas kelas yang memuat A ini juga kemarin disebut sebagai orbit dari A, ya, orbit dari A. Ini kardinalitas orbitnya ini sama dengan apa kemarin? G, kardinalitas G dibagi kardinalitas GA, gini ya. Dengan GA itu menyatakan apa kemarin? GA menyatakan? GA menyatakan G anggota ini, G yang dia memfikskan A, gitu ya. Jadi stabilizer A, gitu ya kemarin ya. Nah ini kan kemarin grup dia, grup, jadi kita punya koset, gitu ya. Dan kita punya ini. Nah sekarang pertanyaannya, gitu ya. Kalau kita kemarin punya kardinalitas dari orbit A, sekarang kita akan menghitung banyaknya apa namanya orbit, itu banyaknya orbit dari pada A ini gitu. Jadi artinya berarti sama dengan apa? Ya, ada berapa banyak kelas ekivalensi gitu. Ya. Nah, sekarang akan dihitung. Kalau kemarin sekali lagi adalah menghitung kita punya satu orbit banyaknya anggota berapa, sekarang akan dihitung banyaknya orbit. Banyaknya orbit atau berarti di sini adalah banyaknya kelas ekivalensi. Gitu, ya. Nah, ini kenapa toh kok kita harus menghitung ini ya, saya punya gelang, kemudian di sini ini ada manik-manik yang akan dipasang misalkan segini gitu ya. Kemudian ini manik-maniknya 5 gitu. Kemudian saya punya manik-maniknya ini ya. Ini manik-manik gelang ini ada 2 warna. Misalkan merah dan putih. Merah dan putih. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyaknya macam ya gelang yang bisa kita buat dari itu apa namanya dengan bentuk seperti ini. Jadi ada 5 manik-manik dalam gelang itu. Kemudian manik-manik yang digunakan adalah merah dan putih gitu. Kita tahu gelang ini gitu ya. Kalau kita lihat kan apa namanya misalnya seperti ini ya. Kalau saya punya katakanlah ini kita beri nama posisi 1 2 3 4 5 gini. Kemudian misalkan warna 1 ya. Ini saya beri misalkan ya 1 2 3 4 5. Satunya saya beri warna merah, kemudian putihnya 4 gini.
Ini ya. Ini pewarnaannya akan sama, kita pandang sama gitu dengan apa? Kalau yang putih itu merah itu berada di posisi kedua, kemudian ya, yang merah di posisi kedua, intinya kan ini berarti merahnya satu, selainnya putih gitu ya. Nah, di sini ini merahnya, kemudian selainnya ini putih. Ini kita anggap sama. Kemudian lagi apa? Kalau M-nya di posisi ini gitu ya. Nih. Nah, kelima pewarnaan pada gelang ini kita anggap pewarnaan yang ekivalen. Meskipun dari sini ini berbeda-beda gitu ya. Manik pertama adalah di posisi pertama, misalkan itu posisinya kita beri nama. Posisi pertama merah, posisi selainnya putih, itu akan apa namanya ekivalen dengan yang posisi keduanya merah, selainnya putih dan seterusnya. Ada 5 ini. Gitu. Ya. Ini pewarnaan yang ekivalen. Kemudian misalnya lagi apa? Misalnya lagi, kita punya satu, gini ya, satu ini putih, misalkan. Satunya ini pewarnaannya putih. Kemudian 5 dan 2, ini merah, gitu ya. 2 dan 5 ya, yang ini. 2 dan 5 ini merah. Ini kemudian merah. Kemudian 3 dan 4, ini putih-putih, misalnya begitu. Ya, ini akan sama dengan apa? Sama dengan kalau kita putar itu kan artinya apa tuh? Putih kemudian diseling gitu ya. Jadi di sini ini berarti apa? Putih. Ini putih, kemudian yang di sini ini merah gitu. Kemudian yang di sini ini putih-putih kayak gini. Tentu ini akan sama kalau gelangnya kita putar, berarti dengan demikian akan sama dengan apa? Yang posisi kedua ini putih. Kemudian kalau ke sisi kedua putih berarti yang di sini berapa ini? 1 dan 3 yang merah gitu kan? 1 dan 3 yang merah, kemudian 4 dan 5 ini putih lagi gitu. Itu akan sama. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Putih, merah, putih, merah, Putih, merah, putih, terus merah, yang terakhir apa? putih. Putih ya. Nanti dicek ya. Nah, ini kita anggap ini juga pewarnaan yang ekivalen. Gitu. Artinya berarti kenapa ini ekivalen? Ya, jadi ya secara ini pewarnaan ini dikatakan ekivalen kalau apa? Kalau salah satu pewarnaan ini bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara mengaksikan grup simetri itu ke gelangnya itu gitu, ke pewarnaannya gitu. Ya, yang sebagai himpunannya adalah himpunan semua pewarnaannya gitu. Nah, sekarang permasalahannya ya, jadi nanti kita kenapa harus menghitung banyaknya orbit? Berarti kan ini ya. Jadi kita kan punya ini. Kita punya G ini adalah grup permutasi di sini. Saya mengatakan grup permutasi kenapa? Tidak harus full simetri. Ya, kita contoh misalkan ya, kita ambil contoh. Misalnya saya punya hiasan dinding. Hiasan dinding asumsinya yang depan dengan yang belakang itu apa? Tidak sama. Gitu ya, tidak sama. Ini ya, tidak sama. Dan dia ini katakanlah ini pakunya di tengah gini, kemudian dia hanya bisa diputer-puter aja, tidak bisa dibalik karena yang apa namanya, yang bagian belakang itu hanya triplek misalkan, sementara yang bagian depan ini misalkan gambar yang ini ya, polosan terus ada ini, ada sudut-sudutnya yang seperti ini yang ada warnanya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada pewarnaan berapa yang apa namanya, yang sama gitu untuk membuat ini gitu ya. Jadi apa namanya, karena ini bisa diputer, kalau misalkan saya punya pewarnaan seperti ini, kemudian yang satu misalkan merah, ini akan dianggap sama dengan kalau merahnya di sini, kemudian yang mana? Merahnya di sini, kemudian ini yang ini, kemudian yang ini seperti ini. Karena apa? Karena ini bisa diputar sebanyak
120 derajat gitu. Tapi karena dia tidak bisa di flip gitu ya, tidak bisa di flip tadi yang belakangnya itu kasar gitu, berarti ini tidak akan ekivalen. Ini dua ini ekivalen gitu ya. Tapi ini tidak ekivalen dengan pewarnaan yang mana? Kalau yang ini biru, kemudian yang ini putih, yang ini yang merah. Ini kayak gini. Ini akan berbeda, tidak sama gitu ya. Kenapa? Bisa nggak ini diputer? Kalau diputernya searah dibalik, bisa nggak urutannya? Tidak. Bisa kan? Tidak bisa. Jadi ini dua ini tidak ekivalen. Artinya berarti kalau demikian pewarnaan yang ini dengan yang ini dikatakan pewarnaan yang tidak ekivalen. Gitu. Sementara ini dengan ini dapat dikatakan ya ekivalen atau sama, gampangnya begitu. Kita mau menghitung, katakanlah kalau di sini nih ya warnanya yang digunakan itu adalah misalkan merah, putih, biru gitu. Kemudian kita punya pewarnaan pada semua objeknya itu gitu ya. Kita akan punya di sini yang berlaku sebagai grup di sini grup apa? Karena tadi kita hanya bisa muter, berarti grupnya adalah grup di sini tidak simetri full tapi hanya apa tadi? Permutasi karena di sini adalah rotasi berapa? 120, rotasi 240, rotasi ya 360 atau ini tidak lain adalah identitas gitu. Jadi grupnya ini. Tapi kalau tadi di kasus gelang ya, karena gelang itu kan kita bisa bolak-balik gitu ya. Kita bisa bolak-balik kemudian kita bisa puter. Untuk kasus gelang ini grupnya adalah grup apa? Untuk kasus gelang ini, grupnya adalah grup dihedral berapa? 10 atau ini D2 kali 5. Jadi rotasinya, kemudian kita juga bisa apa? Bisa simetriskan gini, dibalik gitu ya. Pencerminan terhadap ini, pencerminan terhadap ini gitu. Dan seterusnya. Jadi kita punya 10 anggotanya untuk yang itu. Nah sekarang tadi ya, itu kan kita berarti kalau demikian pewarnaan dengan grup permutasi ini tadi konteksnya adalah hubungannya adalah dengan aksi grup tadi, gitu toh. Nah, sekarang aksi grupnya itu definisinya kayak apa kan gitu berarti. Ya, jadi kita punya sekarang nih. Ya. Sudah dibaca belum yang di apa namanya? Brualdi? Ya, jadi misalkan kita punya ini, misalkan X-nya atau A ya, kemarin kita punya himpunan A. A-nya adalah kita punya X dulu ya, karena A-nya berarti himpunan semua pewarnaan. Misalkan X ini atau ada juga yang menuliskan ini, N ini adalah 1, 2, sampai N, gitu ya. Kemudian, misalkan ini C, N, ini menyatakan C ini adalah pewarnaan, semua pewarnaan pada N. Nih, gitu. Jadi tadi misalkan kita punya itu tadi ya, ini berarti kita hanya punya 3, 1, 2, 3 gitu, himpunan semua pewarnaannya gitu. Nah sekarang kita punya grupnya tadi, kemudian G-nya ini adalah grup permutasi. Tadi grup permutasinya itu tergantung, jadi ini G-nya ini adalah subgrupnya SN gitu ya. G ini subgrupnya SN, bisa tadi hanya yang rotasi saja, bisa D2N, nanti kita akan lihat tergantung ininya gitu ya, tergantung apa namanya kasusnya nanti. Nah kemudian aksi grupnya kayak apa? Aksi grupnya ini adalah G ke CN, CN ini gitu, kemudian ke CN lagi, definisinya kayak apa gitu. Jadi kalau saya punya F permutasi ini kemudian dikenakan pada pewarnaan C gitu ya, katakanlah C ini pewarnaan, F ini permutasi. Di sini nih apa namanya? Kalau tadi yang ini kita bisa visualisasikan ya. Tapi nanti secara umum ini bisa diaplikasikan ke yang lain yang mungkin tidak apa namanya bisa jadi tidak bisa divisualisasikan. Kemudian C ini adalah pewarnaan, salah satu pewarnaan sebarang ya dari ini. Definisinya apa? Karena tadi pewarnaan ini adalah pewarnaan pada 1, 2, sampai N gitu ya. Misalkan kemudian CK ini menyatakan warna
dari K. Warna, bukan warna dari K ya, warna K. Warna K itu maksudnya bukan warna merah, bukan warna ini ya. Warna yang diberikan pada K gitu aja ya. Biar tidak ini, karena kita terbatas bahasanya, tidak punya apa, color of K gitu kan, nggak punya. Warna pada K gitu aja. Ya, warna pada K. Ya, jadi yang diwarnai tadi adalah pewarnaan pada ini gitu. Jadi, oh yang misalkan tadi ya, yang ini yang satu ini warnanya adalah biru. Berarti misalkan di sini ini warnanya adalah biru, kemudian putih, kemudian merah ini ya. Maaf ini tadi. Ya. Misalkan warnanya adalah biru, putih, merah. Yang ini tadi saya beri warna merah seperti ini. Gitu. Berarti kalau ini C, katakanlah ini C gitu ya. Berarti ini C1 ini adalah merah. C2 ini adalah biru. C3 ini adalah putih gitu ya. Ini maksudnya gitu. Nah, ini tadi CK adalah warna pada K. Kembali ke definisi ini. Ya, aksi grupnya F dikenakan pada C mestinya berarti kan harus masuk ke CN lagi. Artinya berarti F dikenakan pada C itu adalah pewarnaan. Pewarnaan yang kayak apa? Ya, pewarnaannya ini adalah pewarnaan yang ketika dikenakan warna dari K, ya, F.C itu adalah warna sehingga titik ke K ini diwarnai dengan warnanya apa? Oh, maaf ini salah ya. Tadi Ika, jadi setelah di apa namanya dikenai F itu pewarnaannya jadi ini akan sama dengan CK. Gampangnya gimana teh ini? Ika dengan F-nya ini apa? F-nya ini 1 2 sampai N, kemudian di sini I1, I2, IN. Ini jadi ini K-nya ini adalah anggota N. Ya. Maksudnya gimana teh ini? Jadi, kalau saya punya semula ini ya, ini saya punya, nih, ini 1, 2, 3. Semula ini warnanya hijau, kemudian kuning, kemudian ini merah, ini. Kemudian ini dirotasi 90, berarti jadi apa? Ya, berarti di sini ini jadi hijau, yang di sini jadi kuning, kemudian yang di sini yang jadi merah. Gitu. Gitu ya. Sini kita punya ini. Sehingga artinya apa berarti? Ini tadi, ini F-nya, gitu. Kemudian tadi, ini ya, ini C-nya, ini adalah F.C-nya. Gitu. Jadi, ini kan artinya apa? F.C IK, ini ya, F-nya apa ini? F-nya 1, 2, 3, kemudian rotasi jadi 1 menjadi di 2, 2 menjadi 3, 3 dijadi 1. F.C, F.C1 berarti berapa? F.C1, 1 tadi ini harus IK kan gitu. Ini tadi IK, berarti K-nya berapa? IK-nya berarti 3, karena ini IK, IK-nya 1, yang ini kan. 1, berarti ini K-nya adalah 3. Nah, ini harus sama dengan warna yang keberapa? Warna yang ke-3. Warna 3, tapi C3 di sini kan sama dengan apa? Ini 3, ya. Merah. Ya, C3 adalah merah. Jadi ini FC1 yaitu ini merah gitu ya. Kemudian FC berapa tadi? FC2. 2 di sini ini kan sebagai IK. Ini tadi ini adalah K-nya. Ini adalah IK-nya yang gini kan ya. Jadi IK-nya 2. IK-nya 2 ini yaitu K1. Jadi ini sama dengan C1 dan seterusnya begitu ya. Jadi ini FC 3. 3 tadi adalah K-nya 2, jadi ini adalah C2, gitu. Ya, nah, ini benar ya. FC2, C-nya 2 di sini hijau. Hijau sama dengan C1 gitu. Nah, tadi dengan definisi ini F.CIK sama dengan CK. Berarti kan kalau demikian kita punya apa?
Ya. Jadi itu tadi definisinya yakin itu adalah aksi grup gitu kan. Dot ini aksi grup gitu pertanyaannya kan. Kita harus punya itu kan aksioma itu. Jadi kalau kita ini ambil sebarang FG, anggota G-nya grup simetri tadi. Ini gitu ya. Kemudian C-nya anggota dan C anggota CN tadi gitu ya. Coloringnya. Kemudian apa? Kalau saya punya F komposisi di G ini tetap grupnya relatif apa namanya dengan operasi komposisi ya karena subgrupnya Sn. Kalau ini didotkan dengan C, berarti tadi apa? Kan kita kan tadi punya ini ya. Ini gampangannya ini membacanya gimana toh? Warna dari titik IK itu sama dengan ya warna di pewarnaan warna titik IK pada pewarnaan baru itu sama dengan warna titik K pada pewarnaan C sebelum dikenai F kan gitu ya. Jadi kalau demikian kalau saya punya ini berarti apa? Ini yang kiri ini berarti apa? Ini kan berarti harus kita tunjukkan ini dia sama dengan apa? Dengan F didotkan dengan G dot C kan gitu lah. Untuk menjadi aksi grup kan harus memenuhi ini. Tapi yang kiri ini kita bacanya apa tadi ini? Kalau ini tadi kita punya nih ya, yang di sini. Warna hijau, warna 1 itu dibawa ke 2 menjadi warna 2 kan gitu. Ini karena ini kan warna hijau di sini warna titiknya 1 itu akan menjadi di warna titik 2 gitu kan. Artinya di sini berarti apa? Yang kiri ini. Ini kan artinya yang kiri ini berarti warna K dibawa kemana? Dibawa ke ya F gini kan? Dibawa ke titik ini gitu kan? Ya, jadi ini kayak tadi ya. Warna titik K, warna titik K, warna titik 1 yaitu hijau itu dibawa ke warna titik ya F1, FK ini 2 gitu. Jadi warna titik K dibawa ke titik ini gitu kan? Nah, sekarang yang kanan kita baca apa ini? Ini, yang ini ya. Ini oleh G karena titik K dibawa ke titik GK gitu. Kemudian warna titik GK oleh F dibawa ke F G K. Tapi kita tahu ini kan sama dengan ini gitu ya. Jadi ini akan sama gitu ya. Nah, kemudian untuk yang aksioma kedua aksi grup yaitu E dot C karena dia tidak diapa-apakan ya ini pasti akan sama dengan C gitu ya. Jadi dengan definisi ini kita punya ini sama dengan apa namanya merupakan aksi grup ini ya. Nah, ini kalau mau ditulis dengan inverse-nya itu juga boleh ya. Kayak yang di itu ya di buku Bruwaldi nanti ini jadi apa itu? F didotkan C, kalau ini tadi masih IK kan kita harus menerjemahkan, kemudian mencari K-nya kan tadi ya. Ini IK-nya, kemudian kita mencari balikannya gitu toh, inverse-nya. Nah, sekarang kalau dengan bahasa inverse-nya berarti apa? F dot C dikenakan pada K, ini akan sama dengan ya C F inverse K gitu ya. Jadi ini sekali lagi F dikenakan pada C, warna yang pada ke K itu akan sama dengan apa namanya warna titik F inverse K. Maaf IK ya ini ya IK. Tadi apa? Ini K bener ya. Ini C, maaf C
F inverse K. Ini C, F inverse. Gitu ya. Jadi apa namanya itu aksi grupnya. Nah, sekarang tadi kembali ke itu, berarti kalau demikian kita yang apa namanya relasi tilde tadi bisa kita terapkan di aksi grup ini gitu ya. Yang apa? Yang ini tilde ini. Jadi di sini apa namanya interpretasinya berarti apa? Ini tadi dua elemen di A, A-nya tadi apa? Yang berlaku sebagai A-nya ini adalah tadi C-nya, pewarnaannya. Ya, jadi dengan demikian dua pewarnaan ini dikatakan berelasi tilde kalau kita bisa mendapatkan satu pewarnaan itu dengan cara apa? Menerapkan G di sini gitu kan. Tadi jadi seperti yang di ini tadi ya, bahwa yang pewarnaan ini, yang ini bisa diperoleh dari yang kanan dan juga yang kanan bisa diperoleh dari yang kiri. Kalau yang kanan ini tadi bisa diperoleh dari yang kiri dengan rotasi 120, gitu kan? Sementara yang apa? Yang kiri ini bisa diperoleh dari yang kanan dengan rotasi 240 derajat, gitu. Gitu ya. Nah, dengan demikian sekarang tadi orbitnya tadi interpretasinya apa? Interpretasinya adalah banyaknya pewarnaan yang berbeda. Jadi orbit tadi, orbit ini gitu ya. Ini A-nya tadi apa? Oke, berarti saya tulis tidak A lagi ya. C ini orbit ini artinya berarti apa? Ini adalah himpunan semua pewarnaan di Cn tadi ya yang ekivalen dengan pewarnaan C gitu ya. Jadi sekali lagi berarti ini tadi ini yang mana tadi? Yang ini dengan yang ini ekivalen tapi ini dengan ini beda. Ya, kalau ini saya tulis ini C1, kemudian ini C ya, yang di sini ini C1, kemudian ini C, kemudian ini saya tulis C2. Ini berarti C1 tilde ini sama dengan C tilde, tetapi yang C2 ini tadi tidak sama dengan C1 tilde, di mana ini sama dengan C tilde. Gitu. Ya, jadi ini tadi sekali lagi orbitnya berarti ini. Nah, dengan demikian tadi kita menghitung orbit itu banyaknya orbit, ya, banyaknya orbit ini berarti sama dengan banyaknya pewarnaan yang berbeda. Berbeda dalam arti ini ya, yang tidak ekivalen ya. Banyak pewarnaan yang berbeda tidak ekivalen gitu. Nah, sekarang kita akan hitung berapa itu banyaknya. Oke. Nah, teoremanya itu adalah teorema Burnside. Jadi kalau kemarin kita punya ini ya, tadi kita punya GA kemarin ya. GA ini adalah G anggota G yang dia memfikskan ini gitu ya. Nah, sekarang karena kita punya tadi pewarnaannya dengan C, kita akan tulis ini GC. Ini adalah G anggota G gitu yang apa? G-nya diaksikan pada pewarnaan C itu tidak mengubah ini gitu. Nah, di sini kita lihat misalkan tadi kita punya ya pewarnaannya kayak gini. Kalau pewarnaannya ini misalkan saya punya kayak gini. Nih. Nih ya. Ini kalau ini C yang masuk ke GC berarti apa? Yang tidak mengubah.
semua mesti, kan ini karena konstan ya. Dia diputer 120, diputer 240, kemudian dia apa? Kalau ini gelang misalkan, ini gelang ya, bukan misalkan ini gelang segitiga gitu. Kalau ini gelang, berarti di sini ini adalah D6. Tapi D6 itu sama dengan S3 ya. Gitu. Ya. Jadi di flip tetap warnanya kan tetap sama kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya punya pewarnaan yang kayak gini, ya gelang ini, gelang lagi ya, ini gelang, jadi bisa di flip. Yang ini putih atau ini saya beri kuning di sini. Ya, yang menjadi ini C1. GC1 ini apa? Yang memfixkan. Kalau dirotasi tidak akan jadi fix dia, gitu kan? Apa namanya, kalau dirotasi akan jadi pewarnaan yang berbeda gitu. Ya, pewarnaan. Ini kan pewarnaannya ini merah, merah, merah. Yang ini merah, ini 1 2 3-nya tadi gini ya. Ini adalah merah, kuning, kuning. Pewarnaan merah, kuning, kuning ini berbeda dengan kalau ini dirotasikan 120, berarti kan jadi apa? Jadi kuning, kemudian merah, kuning. Ini dua pewarnaan yang berbeda ini. Tapi ekivalen gitu maksudnya. Kalau ini tetap berbeda. Nah, karena ini masih hanya sama, berarti di sini ini apa? Yang memfixkan pewarnaan C1 ini hanya apa? Apa kira-kira? Ya? Jarum. Identitas mesti masuk gitu kan, tidak diapa-apakan. Terus berapa? Di flip 23. Ya, flip 23. Jadi ini adalah yang mana? 1 2 3, kemudian 2 3-nya di switch ini. Hanya 2 ini gitu kan? Ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya tadi ya, lebih lanjut kita punya GC ini. Ya. Nah, sekarang kalau saya sebaliknya, kalau ini tadi sekali lagi saya punya C, kemudian di sini kita mencari anggota-anggota permutasinya yang memfixkan C. Sekarang sebaliknya kita bisa punya, kalau kita punya F, sekarang sebaliknya kalau dipunyai satu F anggota G gitu ya, kita bisa mencari C mana saja yang oleh F ini tetap fix, tetap gitu, tidak berubah gitu ya. Sebagai contoh, misalkan tadi kasusnya masih sama gelang ya, ini bukan hiasan dinding tapi gelang. Ini saya punya kayak gini, kemudian kenapa saya punya ini 1 2 3, kemudian saya punya F-nya itu misalkan apa, 1 2 3, yang satu dengan ini flip misalnya gini ya. Nih, kalau pewarnaannya misalkan ini pewarnaannya ini adalah ya, X-nya ini pewarnaannya ini hanya pewarnaannya dengan dua warna, pewarnaannya dengan dua warna, misalkan merah dan putih gitu. Kita punya apa? C mana saja yang oleh F itu tetap, yang mana saja? Ya, kita punya ini kan ya, kita list dulu. Merah, putih, ini ya, ini 1 2 3. Pewarnaannya ini bisa yang merah semua gitu kan, atau putih semua, atau merahnya satu bisa di sini, bisa di sini. Ini nggak jadi di sini. Ini kemudian apa? Putihnya satu gitu ya. Putihnya yang satu, merahnya dua, putihnya satu, merahnya dua. Terus apa lagi yang belum? 1 2 3. Sudah. Sudah, pewarnaannya ada ini. Dari 8 ini yang mana yang difixkan oleh F ini? Ini F-nya.
Kalau ini C1. Ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. C1, C2, C4. Yang fix oleh F itu C1, C2, kemudian C4. ya C4. 1 dengan 3 yang ini kan ya, berarti yang duanya itu berbeda. C berapa tadi? C3 ya? C4. C4, terus C7 ya? Dia C7. Nah, C7. Ya sudah ini. Sehingga kalau sekarang saya himpun, gitu ya. Kalau saya himpun ini adalah himpunan C anggota Cn yang oleh F, ini F di sini. Ini F, F C-nya ini ya. FC ini tetap. Nah, ini gitu. Nah, inilah CF. Gitu ya. Ini CF. Nah, sekarang dengan CF ini kemudian kita bisa menghitung tadi banyaknya orbit dari apa? Ini ya. Oke. Ya, sekarang kita punya teorema Burnside. Teorema Burnside-nya mengatakan gimana bunyinya? Jadi G adalah grup permutasi, ya, pada apa? Pada N. Tadi N-nya ini adalah 1 sampai N, gini. Dan misal Cn ini adalah semua pewarnaan. Pewarnaannya ini warnanya ada berapa warna di sini ini masih belum ditentukan. Pewarnaan yang jelas ini pewarnaan pada ini 1, 2 sampai N ini. Jadi itu di apakah objek gitu ya. Pewarnaan ini nanti bisa diterjemahkan lebih umum, tidak harus selalu benar-benar pewarnaan gitu ya. Kita bisa ini pewarnaan itu adalah sebagai interpretasi dari suatu permasalahan. Gitu. Kemudian apa? Banyaknya pewarnaan berbeda gitu ya. Atau ini berarti apa? Banyaknya pewarnaan berbeda, atau dengan kata lain ini tadi adalah banyaknya apa? Banyaknya kelas ekivalensi atau orbit tadi ya. Ekivalensi apa? Ekivalensi Cn terhadap operasi tilde gitu ya. Nanti saya tuliskan di sini. Ini Cn per tilde ini adalah partisi pada Cn oleh relasi tilde. Gitu. Jadi kalau saya punya ini pewarnaannya ya, Cn. Ini di sini kan Cn-nya ini kan A-nya ya. Kemudian terpartisi kayak gini. Nah, ini berarti kardinalitas banyaknya kelas ekivalensinya di sini ya. Berapa? 3 ini. Kemudian 4 ya, maaf. Kemudian yang ini gitu ya. Kemudian yang ini dan ini. Ini adalah 4. Ya, di sini nih orbitnya ada 4 orbit atau 4 kelas ekivalensi gitu. Ya, nah kembali ke sini banyaknya pewarnaan berbeda atau banyaknya kelas ekivalensi di Cn per tilde atau ini orbit, banyaknya cacah ya, banyaknya orbit di Cn per tilde ini atau
Sama dengan apa? Sama dengan, atau ini saya notasikan dulu. Dinotasikan dengan kardinalitas Cn per tilde, gitu ya. Di buku Bruwaldi pakai notasi lain boleh aja, ya. Ini adalah berapa? Cn per tilde kardinalitasnya itu sama dengan, ya, ini banyaknya anggota G jadi sepernya, kemudian ditambah dengan CF dengan F-nya ini berarti kita jalankan untuk semua yang ada di G. Jadi berarti kita hitung CF tadi kayak ini tadi, kita hitung CF-nya. Tadi kan kalau G-nya F-nya ada 3 ya berarti kita hitung sebanyak 3, CF1, CF2, CF3 misalnya gitu ya. Kemudian kita hitung masing-masing. Kemudian ini kita jumlahkan gitu. Kemudian jumlahannya dibagi dengan banyaknya G. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, mungkin sebelum ke bukti, contohnya misalnya ya, tadi yang kasus misalkan yang hiasan dinding, gitu ya. Kemudian warnanya misalnya warnanya itu merah, hijau, kuning. Nih, ini tadi di sini engsel, bukan engselnya ya, porosnya di tengah. Bisa diputer, bisa dirotasikan gitu ya. Nah, ini warnanya berapa? Kalau kita hitung dulu ya, kita belum pakai teori tadi, kita hitung. Di sini ada berapa pewarnaannya? Nih ya, misalkan yang semua sama, berarti merah semua gitu kan. Merah, ini tidak saya segitiga ya, merah semua. Terus hijau semua. Oh, maaf, hijau. Kok masih belum ganti ini? Oke, hijau. Masih merah. Jadi kenapa ini kok jadi nggak mau hijau? Kakak ngeheng. Ya, dari kemarin ini ngeheng. Sebentar. Merah. Ulangi ya, semoga udah nggak. Terus hijau. Terus apa? Kuning. Terus merah. Itu yang ini satu dua warna sekarang ya. Misalnya merah dengan apa? Hijau-hijau. Ya, banyak banget ini ya. Bentar, enggak ya. Merah, ini merahnya 2. Sorry, ini hijaunya 1 ya. Merahnya 2 itu bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kuning kan gitu. Ya, terus kuningnya yang 2. Kuningnya yang 2, kuningnya yang 2 itu berarti gini, gini, 1 merah, kuning, yang berbeda ini ya. Kuning, kuning, maaf ini sama, di sini ini sama. Kemudian yang sini hijau. Kemudian apa lagi? Mana lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang berwarna berbeda kayak gini. Kemudian satu lagi ini yang hijau di kanan. Ya, ini berbeda karena tidak bisa di flip kan? Ini.
Ya. Masih ada lagi nggak? 1, 2, 3, 4, 1. Terus apa yang belum? Oh, yang hijau 2 ya. Hijau belum 2. Yang hijaunya 2. Merah 1. Nih, gini ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ada lagi yang belum? Yang belum apa? Oke, ya sekarang tadi ini karena hiasan dinding tadi ini, G-nya tadi apa? Rotasi 0 derajat ya atau 360 derajat, rotasi 120 derajat, rotasi 240 derajat gitu ya. Kemudian kalau kita punya pewarnaannya, karena pewarnaannya itu ada 3, kita punya 1, 2, 3 berarti ada berapa? Ada 27 ya, banyak banget. Berarti tadi berapa? 3 pangkat 3 kan ya. Merah, 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 putih. Kemudian apa? Kok putih jadi putih nih? Kuning. Kemudian merah, merah, hijau. Gitu kan? Terus merah, putih, putih lagi, maaf. Merah, apa ini? Kuning. Merah, kuning, merah, merah, kuning, kuning, merah, kuning, hijau. Gitu kan? Terus ini MK, terus apa? MH. MH, MH, M, H. H, MH, H, K, gitu ya. Ini K, ini H. Nah, nanti yang ini sudah 9, berarti yang di sini nih nanti tinggal diganti, gitu kan? Jadi apa? Kita tulis merah biar tidak ini ya. Misalnya merah, kuning, kuning, kuning. Kemudian di sini kuning, kuning. Di sini merah, kuning, kuning, hijau. Kemudian kuning, kuning, ini merah. Kuning, merah, hijau. Terus di sini apa? Kuning. Tadi apa yang belum? Kuning, 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 merah, kuning, kuning, hijau. Kuning, merah, kuning. Kuning, merah, merah. Kuning, merah, merah. Dan seterusnya ya. Di sini ada 27. Nah, nanti coba dicari yang rotasi atau kita selesaikan dulu ya. Berapa lagi nih? Jadi, ini apa lagi? Yuk dibantu Mas. Kuning, Ini hijau. apa lagi? Ini kuning, Hijau. hijau, kuning. Kuning, hijau, Kuning, merah. hijau, merah, kuning, Kuning, hijau, 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 hijau. hijau, hijau. Terus yang satu lagi apa? Yang Ya, sisa. yang hijau depannya. Ya, hijau, hijau, hijau. Terus hijau, hijau. Hijau. Merah, Kuning, hijau, hijau, merah. Kemudian hijau, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, 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 hijau, kuning, hijau gitu ya. Terus hijau, merah, merah, hijau, merah, merah, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, hijau. merah, hijau. Ya, ada 27 ya. Nah, sekarang karena tadi G-nya ada 3, ya, yang C rotasi 0 itu berarti ada berapa? Tadi ini pakai gini ya, maaf. Tadi ini CF, ini pakai kardinalitas, maaf. Karena tadi ini ya, tadi kan kita menghitung CF ini di sini kardinalitas CF-nya. Ini berapa? 4.
Tapi kalau CF aja wong ini himpunan nggak bisa dijumlah. Ya. Oh ya, Oke, nah sekarang C0-nya tadi berapa? Ya ada 27 berarti kan? Gitu. Nah sekarang C yang rotasi 120 yang tetap tidak berubah yang mana? semuanya berubah. Ya. Tuh, Ya. Ya. Ada 3 tuh Mas ini tidak berubah ini. oh iya, Iya toh? iya. 3. Kemudian yang rotasi 240 derajat juga ada 3, yaitu yang ini semua ini. Ya. Ya, jadi ini kalau kita tulis ini C1, ini C berapa? Ini 9, ini 10 ya. 10. Yang ini C berapa? 19 ya. C19. Ini berarti C rotasi 0, ini isinya adalah sama dengan C3 bar. Ya, tadi sebanyak 27 anggotanya. Kemudian C rotasi 120, ini sama dengan C rotasi 240, sama dengan C1, C10, dan C19. Yang ini ya, yang semua warnanya sama. Nah, ini kalau kita jumlah sigmanya, berarti kita punya berapa? Sigma CF, kardinalitas untuk F-nya yang berada di G, itu adalah ya 27 tambah 3 tambah 3, yaitu berapa? 33. Nah, dari itu tadi, karena G-nya ada 3, berarti tadi Cn per tilde-nya, banyaknya pewarnaan yang berbeda itu sama dengan ya 33 dibagi 3. Ini ya. Ini disigmakan ini, kemudian dibagi dengan banyaknya anggota grupnya. Jadi di sini ini tadi dibagi banyaknya anggotanya 3. Jadi berapa? 11. Kita lihat tadi pewarnaannya ada berapa? 11 ya. Iya. Ya, ini C1. Tidak usah ini. Nah, nanti kalau tadi ini ekivalen dengan yang mana berarti gitu kan? Pertanyaannya berarti yang ini apa ini? Ini ya misalkan ini merah apa ini? Merah, hijau, merah. Ini ekivalen dengan yang mana? Yang ini misalnya ya. Yang ini. Merah, hijau, merah kan ini 1, 2, 3-nya kayak gini tadi ya. Merah, hijau, merah ini kan 1. Berarti dia akan ekivalen dengan yang mana? Saya beri tanda di sini ya. Saya ini highlight dengan kuning. Merah, hijau, merah. Pokoknya hijau, apa merah, hijau tadi ya. Ya, hijaunya 1. Yang hijaunya 1 itu mana? Ini. Hijaunya 1. Terus hijau yang lainnya merah ini. Kemudian lagi mana? Ini. Gitu ya. Terus hijau, merah, merah ini. Ya, ini adalah yang kuning-kuning ini. Mana lagi? Ada lagi nggak? HHM ini ya. Di sini nggak ada kan-nya. Ini ya. Dah. Nah, yang kuning-kuning ini adalah pewarnaan-pewarnaan yang ekivalen. Gitu. Demikian juga untuk yang lain dari 27 ini kita bisa pilih gitu. Ya, jadi ini MMH, MHM, MHH, dan HMM ini mereka berada dalam satu orbit. Gitu ya. Jadi mereka dalam satu orbit. Nah, sekarang tadi ya, nanti silahkan dicoba ya. Yang ini misalnya. Yang ini dia dengan mana orbitnya gitu ya. Nanti di ini. MMM dia apa? Orbitnya dia sendirian. MMM nggak mungkin jadi KKK gitu kan. MMM orbitnya sendirian. Ya, nanti dihitung ya. 11 itu kayak apa? MMM berarti ini kan? Ya, ini dia sendirian. Dia sendirian, ini sendirian. Yang ini tadi ada orbitnya ada 4 gitu toh. Berarti kita sudah punya berapa ini? Yang ini nanti juga ada pasti 4. Yang ini juga 4. Kalau dijumlah nanti semua harus 27 gitu toh. Yang ini
Ini ada 4. Yang ini rotasi ini mesti 3 gitu ya. Yang ini 3, kemudian yang ini juga 4, ini 4. Kalau dijumlah berapa? 1, 2, 3. 3 tambah berapa? 8, 11. 11 tambah 8, 19. 19 tambah 19 tambah berapa? Berapa ini? Benar ya? 1, 2, 3. 33, Bu. Ya, 33 totalnya. harusnya berapa? Harusnya 27. Iya. Oh, ini 3 tadi kok ya. Sebentar, Iya. MMK, MMH, MHM. Oh, ini tadi kok iya, wong kita cuma 3 kok. Ini MHH tidak ini. Ini ya, yang ini tidak ya? Iya. Ya, MH. Iya kok jadi 4 ya, wong ininya hanya 3 kok ya. Oke. Ya, ini 3 gitu ya. Ini 3 semua ya. Oke. Iya. Ini 3, ini 3, ini 3, 3, 3, 3. Ya, pas 27 ya. Ya, nanti dari 27 nanti silahkan dicari. Begitu itu ya. Ini teorema Burnside. Nah, sekarang pertanyaannya gimana ini kita bisa mendapatkan ini gitu. Ya, jadi kita lihat ini. Buktinya. Bukti teorema Burnside. Ya, jadi kita bentuk himpunan apa? Kita namakan apa ya? Pasangan berurutan ini ya. Kita namakan kalau di buku ini apa? Oke. Oke. Bentuk himpunan apa ya? F gini adalah fix. Ini isinya apa? Isinya adalah pasangan F, C sehingga F dikenakan C ini sama dengan C. Tapel kayak gini. Nah, kita akan dihitung kardinalitas F. Banyaknya pasangan FC kayak gitu berapa gitu maksudnya. Tapi cara menghitung ini akan dihitung ini dengan 2 cara. Dengan 2 cara. Yang pertama, ini untuk fx gitu ya, untuk fx gitu. Berarti ini banyaknya pasangan F banyaknya pasangan FC dengan F dot C sama dengan C ini sama dengan banyaknya C sehingga F dot C sama dengan C kan gitu karena F-nya fix ya. Tapi apa? Banyaknya C sehingga C sama dengan C itu apa? Yaitu sama dengan GC gitu ya. GC, kardinalitas GC sama dengan banyaknya anggota GC. Banyaknya anggota himpunan GC. Apa ini? Oh sorry maaf, bukannya. Bukan maaf. CF tadi. Yaitu sama dengan banyaknya anggota apa? CF ya. CF. CF tadi apa CF? CF adalah banyaknya C anggota CN yang oleh F itu fix gitu ya. Jadi ini sama dengan CF. Ya, nih.
Gitu ya. Jadi kalau demikian apa? Banyak anggota CF ini atau kardinalitas CF. Jadi F ini sama dengan ya sigma gitu kan. Sigma CF tapi apa? F-nya dijalankan untuk semua. Ini kan satu F fix. Tapi ini kita jalankan untuk semua. Gitu ya. Nah, yang cara kedua itu kalau C-nya fix gitu. Jadi kalau C fix ini apa? Banyaknya pasangan F, C dengan FC sama dengan C ini sama dengan banyaknya anggota himpunan apa? Himpunan GC sekarang. GC yaitu apa? G anggota G, GC sama dengan C. Ini F, ini G nggak masalah ya. C. Ini sebentar ini dapat susah. GC sama dengan C. Itu. Atau kardinalitas GC gitu ya. Tapi tadi kita punya apa? Di awal tadi sebelum kita mulai ya GC kita tadi kan punya mana nih ya, GC itu sama dengan banyaknya orbit ya, apa GC sama dengan kardinalitas G dibagi dengan banyaknya orbit gitu ya kan. Nih G anggota G dot A sama dengan A, tapi tadi kan A nya kita ganti C pewarnaan. Jadi kita punya apa ya, atau GC dari hasil sebelumnya nih ini ya, GC ini sama dengan ya kardinalitas G dibagi banyaknya tadi CN per tilde, yang ini yang akan kita cari toh nih, yang akan dicari ini tadi gitu ya. Banyaknya pasangan FC dengan FC ini sama dengan ini gitu, sehingga jadi gitu ya, banyaknya kardinalitas F tadi berarti kan sama dengan ini tadi, ini C-nya fix, jadi ini sama dengan sigma kardinalitas GC tapi C-nya dijalankan untuk semua anggota CN kan gitu tadi ya. Oh, oke, ini dulu lah ya GC saya ini. Oke, FC-nya dulu aja yang kita tuh, F-nya dulu. Himpunan banyaknya pasangan FC dengan FC sama dengan banyaknya himpunan ini ya. Jadi banyaknya F tadi ini sama dengan banyaknya ya GC-nya kita jumlah untuk semua C yang berada di CN gitu. Nah, kemudian dari hasil sebelumnya yaitu ini ya, kardinalitas tadi CN per tilde, oh sorry maaf. Ini tadi mana? Di halaman GA ya, ini ya. Banyaknya anggota orbit A ini adalah ini. Kita punya yaitu banyaknya anggota orbit ini sama dengan G dibagi ini gitu ya, GC ya ini C, ini saya ganti C biar C tilde ini GC didapat apa berarti? Didapat ya, berarti GC ini maaf GC ini sama dengan G dibagi kardinalitas C tilde ini, sehingga dari dua ini dan ini, sehingga
dari star dan double star ini didapat apa? Ini ya, kardinalitas F ini sama dengan kardinalitas F sama dengan sigma GJ, J-nya anggota Cn ini tapi untuk 1 GC tadi kita ganti dengan ini sama dengan sigma J anggota Cn G dibagi kardinalitas tadi apa? C periode ini. Gitu ya. Oke. Yang ini diganti ini. Gitu. Nah, ini sama dengan apa? G-nya berarti karena tidak dijalankan ya. Ini yang dijalankan kan C-nya. Berarti dia bisa jadi konstan kan. Dia jadi konstan kan di sini. Jadi G-nya bisa keluar. Tinggal kita jumlahkan ini. C anggota Cn. Terus ini apa? Ya, seper C. Nah, kita tapi menghitung ini orbitnya. Contohnya ya. Ini contohnya tadi yang di sini nih. Ini MMH, MHM, dan HMM ini satu orbit. Satu orbit. Katakanlah ini C, berarti ini dia satu orbit. Ya. Nah, banyaknya orbitnya C ini kan 3. Sehingga kalau di sini ini diseperkan, kemudian dijumlah sebanyak C yang berada di ini. Maaf, ini ya. Seper C tapi dijumlahkan untuk semua yang ada di CN gitu. Yang kelasnya sama gitu. Jadi berapa itu? Jadi berapa? Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga jatuhnya berapa? Berapa? Satu kan ya? Satu enggak? Bentar. C anggota CN. Ini tadi ya. Sebentar, saya ada salah enggak? GC, G dibagi orbitnya itu, kemudian G, C anggota CN, bener ya? Sebentar. Ya, oke. Ya. Ini ya. Jadi apa ini? Ini tadi untuk 1C berapa? Ini untuk 1C. Untuk 1C, misalkan ya, saya punya, ini di seluruh ininya kalau kita bagi, C, untuk C yang ini, misalkan ya, untuk C yang sama dengan ini, seper C-nya berarti kan berapa? Sepertiga, sama dengan sepertiga. Saya tambah dengan ini, sepertiga lagi, saya tambah dengan sepertiga ini lagi. Berarti kan artinya setiap yang ada dalam satu orbit, ya, untuk CC yang berada dalam satu orbit, kemudian diseperkan kardinalitasnya dijumlah, itu hasilnya kan 1. Ya, ini akan sama dengan 1. 1, 1, 1. Atau gini, ini akan sama dengan G, kemudian sigma, apa ini? Sigma, saya tulis gini aja. A tilde di Cn per tilde di orbit itu. Kemudian di sini ini, maaf ini C ya, saya tadi C. Ini C. Ini C, jadi ini kita lihat per orbit. Ini seper kardinalitas
C per tilde. Oh, bukan ini. Satu gitu maksudnya. Ini jadi satu. Jadi ini satu ya. Oke. Ya, saya punya satu. Tadi ya, tahu ya. Ini kan di sini ini kita menghitung untuk setiap C satu-satu dulu. Karena dijalankan untuk semua CN. Tapi untuk C yang berada di CN tadi, kita kan punya dia partisi kayak gini toh. Jadi untuk setiap ini, kalau misalkan yang di sini ini, kita punya C1, C2, C3, ada 3 warna yang berada dalam satu orbit ini. Ketika kita menghitung yang di sini ini, dia akan memberikan seper C1 tambah seper banyaknya anggota di kelasnya ini sebanyak 3 kali. Jadi sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga. Artinya berarti untuk satu orbit ini selalu ketika dijumlah pada saat saya menghitung di sini, ini akan hasilnya selalu 1. Gitu. Nah, sementara di sini kalau katakanlah orbitnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti untuk setiap satu orbitnya 1, berarti kita akan punya 6, yaitu sebanyak apa? Sebanyak ini. Ya, dengan C-nya ini. Jadi, C-nya dijalankan di ini. Gitu. Artinya berarti kita punya berapa? Karena ini adalah kelas yang berada di CN per ini, artinya berarti ini akan sama dengan G kali kardinalitas CN per tilde. Gitu. Tapi ini yang akan kita cari. Gitu. Jadi tadi kita punya F yang pertama adalah apa F-nya tadi? F-nya adalah sigma CF. Gitu ya. Jadi F-nya tadi adalah sigma CF, F-nya anggota G, dan jadi dipunyai ini, dan yang kedua adalah F-nya sama dengan ini kardinalitas F ya. Saya tadi menulisnya kardinalitas F, benar nggak? Benar ya. Kardinalitas F tadi adalah sigma CF. Yang di depan benar nggak saya? Nah, ini maaf, ini gini ya. Kemudian, ini benar GC. Sigma, oke. Nah, yang kedua ini adalah G kali kardinalitas CN per tilde. Ya sudah, berarti kita punya ini sama dengan ini. Jadi, ya, sigma CF F anggota G sama dengan G CN per tilde. Atau, berarti kita punya ini, yang ini. CN per tilde ini sama dengan ya sigma CF F-nya anggota G dibagi kardinalitas G, atau kalau G-nya mau ditulis kayak gini dulu, sigma CF kardinalitas, jangan lupa ya, F-nya anggota, saya yang lupa F anggota. Gitu ya. Nah. Ya sudah, ini buktinya selesai. Mungkin yang agak perlu di ini tadi ya, yang ini. Ya tadi, karena ini dijalankan semua C, sekali lagi, ini tadi ya, kita punya kelasnya yang ini tadi, MMH, MHM, dan HMM tadi. Ini kan kelasnya isinya 3. Padahal kalau ini saya tulis ini C aksen, ini C double aksen, C aksen, C double aksen. Berarti itu kita ini kan ini semuanya. Ya, berarti di sini untuk 3 itu tadi kita akan punya kelas seper kardinalitas kelasnya C aksen. Kan berarti sepertiga karena anggotanya 3. Ditambah seper banyaknya anggota kelas di C double aksen, sepertiga lagi tambah sepertiga lagi gitu maksudnya ya. Jadi pasti akan 1, tapi ini dijalankan untuk semua C yang ada di kelas-kelasnya. Kalau kelasnya 6 berarti kita punya 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 6. Artinya berarti ini adalah kardinalitas kelas itu. CN, ini CN-nya pakai kayak gini. Pakai bar. Gitu ya. Itu teorema Burnside.
Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Nah, nanti contoh-contoh soalnya itu mungkin kita tidak bisa banyak di ini. Coba diperhatikan nanti itu yang ada di buku apa Bruwaldi yang kemarin sudah saya share itu. Ya, di situ ada ini misalkan ya. Berapa banyak pewarnaan yang tidak ekivalen untuk pada apa? Regular 5-cone dengan warnanya adalah red, blue, green gitu. Nah, di sini kalau kita punya apa namanya tadi regular 5-cone, berarti 5-cone itu apa bisa di rotasi, bisa di apa refleksi gitu ya. Kemudian nih, ini misalnya ya, contoh yang teorema Polya besok aja, ini waktunya mepet. Nanti teorema Polya itu intinya hanya aplikasi dari penset. Misalkan saya punya kayak gini. Saya punya tongkat kayak gini ya. Bukan tongkat, tongkatnya bentuknya. Atau oke apa ya. Pokoknya ini ya, kayak penghapus saja lah. Saya mau mendesain, sebentar. Mau mendesain penghapus. Tapi di sini ini kayak lapis 3 gitu ya, warnanya 3 gitu. Ada berapa warna sehingga ini gitu ya. Kira-kira gimana? Grupnya apa? Mengidentifikasi grupnya itu yang penting. Kalau ini 1, 2, 3 gitu ya. Berarti kan apa? Kita hanya bisa apa? Hanya bisa Rotasi 180. ya rotasi 180 itu berarti sama dengan ini gini ya. Ya, jadi ini grupnya, ini G-nya berarti adalah identitas dan rotasi 120 ini atau bukan rotasi ya, tapi apa ini? 1, 2, 3 yaitu refleksi terhadap 2 ini gitu kan ya, Oh selalu iya, gitu ya. 1 dan 3 itu tuker. Bukan rotasi ya. Ini 3 dan 1 ini tuker. Gitu. Jadi grupnya hanya 2 ini. Jadi kalau misalkan saya punya warna yang akan digunakan itu misalkan ya, warna yang akan digunakan, warna yang akan digunakan. Itu ada 3 warna. 3 warna misalkan ya merah, hijau, biru misalkan. Merah, hijau, biru. Ada berapa pewarnaan berbeda? Dengan ini. Ini karena 1, 2, 3 warna yang digunakan, 3 pewarnaannya yang tadi ya, CN-nya itu tadi ada 3 ya. C3-nya 3 ini. 27. 27. Cuman dari 27 itu hanya kalau kita kelompokkan ekivalen-ekivalen ada berapa? Ya kita hitung aja gitu ya. Tadi kita berarti hitung, ini kan kardinalitas G-nya 2. F-nya hanya berapa? F-nya atau warnanya kita gunakan warna sama aja yang kayak tadi ya. Berarti kan ini apa? Bentar. F untuk F sama dengan identitas. Berarti CF-nya berapa? CF-nya ada 27. Semua pewarnaan tidak akan diubah kan? Kalau yang flip kayak gini ada berapa yang flip? F-nya sama dengan 1, 2, 3. Ini 2, ini 3, 1. CF-nya ada berapa? Yang tidak berubah 9. ya, yang warna sama dulu kan? 3. 3 itu adalah yang warna sama, gitu toh? Terus pokoknya intinya kan berarti asalkan yang di sini dengan yang warna di pinggir-pinggir itu sama kan gitu. Itu dia Iya. akan tetap gitu kan. Warna yang di pinggir sama berarti warna yang di pinggir itu berarti kemungkinannya ada 3, kemudian yang tengah ada 3. Jadi kita punya 3 kali 3 dengan prinsip menghitung ya.
3 kali 3, jadi 9. Jadi total di sini kalau dijumlahkan berapa? Jadi C3 per tilde ini itu tadi orbitnya, banyaknya ekivalensi yang berbeda ya, banyaknya pewarnaan, bukan pewarnaan berbeda ini ya, maksudnya tidak ekivalen aja lah nanti biar tidak rancu ya, tidak ekivalen, maaf. Ekivalen, pewarnaan tidak ekivalen sama dengan kardinalitas ini, tadi sama dengan seperkardinalitas G sigma kardinalitas CF, F-nya anggota G, tapi karena F-nya ini tadi anggota G-nya hanya 2, kita punya setengah 27 tambah 9, berapa? 18. 18, banyak banget. Yang mana aja itu 18? Oke, warnanya berarti tadi warnanya apa? Merah, hijau, biru. Merah, merah, merah. Merah, merah, merah. Ini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Terus merah, hijau, 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 hijau. Biru, biru, biru. Gitu. Terus Merah, biru, biru. ya, ini tadi kan berarti di sini ini merah, yang tengah merah, merah. Apa tadi? Eh, Biru, merah, merah. Sama tuh ini tuh? ya. Yang tengah merah itu yang tengah merah itu tadi bisa pinggirnya merah-merah, bisa pinggirnya merah biru, bisa pinggirnya merah hijau gitu dah. Merah hijau. Apa ini? Bingung dah. Banyak ya. Iya, Ya, Bu. nanti coba yang ini yang ada 18 nanti. Ya. Ada merah-merah ini biru. Coba dicari. Merah, merah, merah. Yang satu warna tadi kita sudah punya 3. Yang 2 warna, ini dulu aja yang gampang-gampang dulu sih ini. Yang tengahnya merah, pinggirnya biru-biru. Gini. Yang tengahnya merah, pinggirnya Hijau, hijau. hijau. Gitu kan? Ini 2 warna. Terus apalagi? Yang tengahnya hijau. Ini merah-merah. Tengahnya hijau. Biru, biru. Tengahnya biru. Merah, merah. Nah, ini sudah kadung hijau. Ini merah-merah. Ini kan sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 1, 9 kan? Terus sekarang ini tadi yang apa? Tadi pinggirnya sama. Sekarang yang pinggirnya itu berbeda toh? Iya. Dua warna tapi pinggirnya berbeda. Kita punya misalnya hijau, hijau, merah. Hijau, hijau, biru. Gitu kan? Terus biru, maaf, biru, 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 biru. Ini merah, ini hijau. Terus yang berbeda ya, yang berbeda itu bisa hijau, maaf hijau kok nulis ini. Merah, hijau, biru. Ini kan, ini akan sama dengan yang biru. Yang tengahnya kan ini hijau. Sekarang kalau yang tengahnya ini yang biru, tengahnya merah. Ini berarti di sini kan apa? Merah. Ini biru, ini hijau, hijau. Itu toh, gitu ya. 1, 2, 3, 1, 7. Masih ada 2 lagi apa yang belum? Merah di tengahnya. Merah di tengahnya, terus Biru, hijau.
Biru hijau sama dengan ini, Mas. Oh ya. Serius apa yang terus? 1, 2, 3, 4, Merah-merah. 5. Merah-merah. Oh ya, merahnya 2 ya. Merah. Oh ya, ini belum. Merah, hijau. Merah-merah biru. Ya, betul. Kita ya, merah. Gitu ya, jadi itu maksudnya. Gitu. Jadi itu kalau saya mau tadi mendesain ini pensil penghapus ya, eraser. Karena penghapus asumsinya kan dia bisa dibolak-balik. Jadi di sini ini beda kalau di flip. Kenapa tidak flip yang ke sana ya? Karena posisi 1 2 3-nya kayak gini ya. Jadi rotasi terhadap di sini ini tidak ada gitu ya. Rotasinya ya refleksi terhadap garis yang horizontal tidak ada, hanya yang vertikal ini di sini. Vertikalnya ini mestinya agak tengah ya. Gitu ya. Jadi untuk aplikasi teorema Burnside ini memang nanti kita harus menerjemahkan dulu jadi permasalahannya, terus terjemahan ini berarti grupnya apa gitu kan. Tadi ya sekali lagi contohnya tadi hiasan dinding yang bisa hanya diputar-putar berarti ya rotasi 120, 240 identitas, eraser kayak gini hanya di flip gitu ya. Gelang berarti dia bisa diputar, bisa direfleksi. Kemudian apa lagi? Ya, nanti dilihat ya contoh-contoh lebih lanjut nanti apa namanya bisa dilihat di itu di buku kombinatorika itu yang kemarin saya share. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, mungkin ini sedikit tadi ya yang teorema Polya itu kayak apa? Teorema Polya ini tadi kan kita punya Burnside itu. Teorema Polya ini lebih menitik beratkan ini. Teorema Polya ini menitik beratkan, jadi ini kita kaitkan dengan cycle, dekomposisi cycle. Jadi kalau dekomposisi cycle. Jadi kalau saya punya F yang berada di G, di mana G-nya tadi adalah subgrupnya S, kemarin SN gitu ya. Kemarin kan kita sudah punya F ini dapat di apa? Di dekomposisi jadi cycle-cycle yang disjoin gitu toh. Ini ya, cycle-cycle yang disjoin. Cycle bacanya apa sih? Cycle ya harusnya ya. Disjoin. Nah, ini. Nah, ini kita lihat ini kalau pada saat kita menghitung CF tadi ya, CF mestinya CF itu kan apa? Kalau saya punya kayak gini ya. Misalnya saya punya misalnya N-nya 4 gitu. Kemudian saya punya F-nya kayak gini. Sikelnya itu 1 2 gitu. Ini berarti sendirian dia 3 4 tidak perlu kita tuliskan. Atau misalnya sebentar ini N-nya kita perbesar jangan 4 ya. Misalnya N-nya ini 10. Kemudian F-nya kayak gini. Misalkan 1 2. Kemudian di sini ini 4 5 7. Kemudian ada lagi misalkan berapa yang belum? 3 dan 6 misalkan ya udah kayak gini. Ini mestinya kan kita punya apa? Nih, misalnya cycle-cycle disjoinnya kayak gini, gitu ya. Kemudian F ini saya punya pewarnaan C, kemudian F ini dikenakan pada C. Itu mestinya apa? Dia akan F ini akan memfikskan pewarnaan yang mana apa? Yang mana titik 1 dan titik 2 itu diwarnai dengan warna yang sama ya enggak? Enggak. Kalau titik Iya. ya, kalau titik 1 ini diwarnai oleh pewarnaan yang sama, titik 1 dan 2 ini diwarnai oleh warna yang sama, maka oleh F ini gitu ya. Kemudian lebih lanjut titik 4, 5 dan 7 itu warnanya juga sama, titik 3 dan 6 itu warnanya juga sama, gitu. Ya. Maka oleh F pewarnaan C-nya itu tadi pasti tidak akan berubah. Itu. Ya, jadi sekali lagi nanti kemudian diterjemahkan, nanti kemudian kita punya ini.
Ya. Jadi dengan itu tadi dekomposisi sikel-sikel ini kemudian kita nanti definisikan EI ini adalah banyaknya sikel dengan panjang I di dekomposisi F gitu. Berarti kita akan punya apa? Berarti ya kalau saya punya ini sikel CI dengan panjang I di dekomposisi F. Jadi kalau saya punya sikel yang panjangnya itu 2 gitu ya. Berarti banyaknya sikel yang panjangnya 2 itu berarti EI kali CI. Kemudian saya jumlahkan I-nya dari 1 sampai N karena panjang sikelnya kan bisa 1 bisa sampai N. Itu pasti akan sama dengan N. Contohnya misalkan F-nya kalau saya misalkan ya, contoh F-nya ini misalkan ini N-nya 10. Kemudian F-nya ini 1, 2, 3, 4. Kemudian saya punya 5, 6, 7. Kemudian panjang cycle yang lainnya satu-satu tidak dihitung gitu ya. Berarti di sini kita punya E1-nya ada berapa? EI-nya ada 3. Banyaknya sikel CI dengan panjang 1. Ya, banyaknya sikel di dekomposisi F yang panjangnya 1 itu ada 3, yaitu apa di sini? Implisit apa? 8, 9, 10 kan tidak ditulis jadi 3. Kemudian E2 yang panjangnya 2 ada 2, ini dan ini, jadi 2. Kemudian yang E3 ada 1. Jadi di sini ini EI kali CI, ini ya, EI, apa ini? Saya kok tulis EI? I kali CI, bukan CI ya. Jadi apa? EI, ini di sini I kali EI ini mesti. I kali I gitu ya. Jadi ini apa? E1 1 kali E1 sama dengan 3. 2 kali E2 sama dengan 4. 3 kali E3 berapa? 3 kali 1. 3. Ini kalau dijumlah 3 tambah 4 tambah 3 ini mesti 10 gitu ya. Nah dengan ini kemudian nanti kita buat apa? Ada cycle factorization, kemudian nanti kita membentuk bukan polinomial ya, bukan polinomial yang rumit-rumit, tidak hanya itu ya. Jadi intinya berarti ini tadi ya, dengan sebelum ini belum sampai ke teorema Apolia ya, tapi idenya tadi dekomposisi sikel itu memudahkan kita untuk menghitung CF tadi, kardinalitas CF gitu ya. Sebenarnya dengan teorema Burnside ini sudah jalan, kita menghitung kardinalitas CF itu tinggal itu, tapi dengan melihat struktur dekomposisi struktur dekomposisi sikel F-nya lebih mudah. Contohnya yang ini tadi mana? Nih ya, kenapa CF-nya di sini ini 9? Karena tadi apa? Ya, ini F-nya tadi, ini F-nya kan berarti apa itu? 1 dan 3 kan satu sikel sendiri ya. 1 dan 3, 1 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1, jadi satu sikel sendiri kemudian 2. Ya sudah, berarti di sini kita punya berapa? Pewarnaan yang ini ya 1 dan 3 ini asalkan dia diwarnai dengan yang sama, tapi kan pilihannya ada 3, merah, hijau atau biru. Jadi yang ini 3, kemudian yang ini juga 3, jadi 3 kali 3 gitu ya. Jadi kita punya ini gitu ya. Nanti teorema Apolia kita lanjutkan, ini waktunya sudah lewat ya. Baik, terima kasih ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat WhatsApp group karena ini sudah tidak ada waktu ini ya. Terima kasih. Ini nanti saya share ya. Baik, saya akhiri ya. Saya tutup. Selamat siang, selamat melanjutkan kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama.